Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada hari ini Ananda akan menjelaskan materi tentang pertemuan yang keenam, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi SDM pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Nah, perkenalkan, nama Ananda Habib Fitra Alfian, NIM 20042210, dengan dosen mata kuliah MSDM-SP Bapak II Permana STMT. Baiklah, Ananda akan melanjutkan penjelasan di slide selanjutnya. Nah, pengertian rekrutmen menurut para ahli, yang menurut Henry Simamora pada tahun 1997 yang menyatakan dalam bukunya Koneksi Digital, yaitu adalah serangkaian rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam rencana kepegawaian. Nah, tujuan rekrutan SDM ada 5. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja, karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi pelatihan. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan lapangan kesempatan kerja. Nah, alasan rekrutmen itu apa? Alasannya yang pertama, berdiri organisasi baru, yang kedua, perluasan kegiatan organisasi, yang ketiga, terciptanya pekerjaan yang kegiatan baru, yang keempat, adanya pekerja pindah ke organisasi lainnya. Yang selanjutnya, filosofi. Nah, rekrutmen ini mesti punya filosofi. Nah, filosofi rekrutmen ini memiliki filosofi diantaranya yang pertama internal eksternal, yaitu apakah mempromosikan sebagian besar dalam organisasi atau mengangkat dari luar organisasi guna mengisi kekosongan pegawai. Yang kedua, jangka pendek, jangka panjang. Nah, sekedar mengisi lowongan sajakah atau pengangkatan untuk tujuan jangka panjang, apakah organisme mencari pegawai dengan keahlian yang memadai untuk lowongan saat ini. Yang ketiga, kedalaman komitmen organisasi. Yang keempat, pegawai sebagai komoditas atau pelanggan. Nah, selanjutnya, menurut Rifai, meliputi apakah pelamar sebagai komoditas yang hendak dibeli atau sebagai pelanggan yang hendak dirayu. Nah, di dalam ini adalah Rifai menjelaskan isu penting yang terkait dengan mutu pegawai direkrut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang kedua, jumlah pegawai yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan atau melalui peramalan kebutuhan pegawai dan analisis terhadap kebutuhan pegawai. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Menentukan kualifikasi pelamar. Tujuan upaya rekrutmen bukan hanya sekedar menghasilkan sejumlah orang tertentu. Lebih dari itu, tujuan rekrutmen hendaklah selalu untuk memikat pelamar yang berbobot bagi manusia. Nah, kemampuan ability adalah kecocokan antara persyaratan kerja dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan si pelamar. Motivasi mengacu pada kecocokan antara karakteristik pekerja dengan kepribadian, minat, dan keinginan si pelamar itu sendiri. Nah, seleksi SDM. Nah, seleksi SDM adalah proses untuk memilih pelamar yang dijadikan karyawan dan mendapatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses mencocokkan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Selanjutnya, tahapan seleksi ini yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, malah memilih dan menempatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi lowong dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Organisasi akan mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi dan berkualitas baik.
Selanjutnya, hubungan analisis jabatan dengan fungsi SDM lainnya, yaitu penyediaan staf, proses staffing atau kacau jika rekruter tidak mengetahui cara diperlukan untuk menjalankan jabatan. Pelatihan dan pengembangan informasi deskripsi jabatan berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Penilaian kinerja para karyawan harus dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi jabatan mereka. Nah, kompensasi perlu diketahui bahwa nilai relatif jabatan tertentu bagi organisasi, kompensasi finansial yang layak bisa ditetapkan untuk jabatan tersebut. Keselamatan kesehatan, informasi diperoleh dari analisis jabatan juga berguna untuk mengidentifikasi masalah keselamatan dan kesehatan mungkin terjadi. Selanjutnya, tantangan dalam dalam seleksi karyawan yang bernama penawaran tenaga kerja. Yang kedua, tantangan etis. Yang ketiga, kondisi internal organisasi itu sendiri. Yang kedua, tantangan etis. Dan tiga, kondisi internal organisasi itu sendiri. Nah, 6 metode seleksi. Metode seleksi itu ada 6. Yang pertama, tes kemampuan dari karyawan itu sendiri. Yang kedua, tes integritas karyawan itu sendiri, mengukur rangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik. Perusahaan dapat menyelenggarakan tes kejuruan untuk mendapatkan kandidat yang berintegritas. Yang ketiga, tes kepribadian. Nah, ini adalah tes kepribadian seorang karyawan sebelum masuki lapangan pekerjaan itu sendiri. Untuk mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerja. Sebagai contoh, untuk menjadi angkutan mungkin diperlukan sebagai orang konservatif dan sangat teliti. Sedangkan penjual mobil bekas mungkin digambarkan sebagai orang yang aktif dalam berbicara yang sopan. Nah, yang keempat, pengetahuan tentang pekerjaan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima adalah referensi. Referensi ini adalah sebagai perekrut Anda dapat memeriksa referensi dari latar belakang pelamar kerja. Saat pelamar melamar suatu pekerjaan, maka pelamar akan menyatakan referensi dari tempat dia bekerja sebelumnya. Yang keenam, wawancara. Wawancara adalah dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dan tindakan sikap pelamar. Dalam wawancara, perusahaan akan mengundang pelamar untuk datang ke kantor maupun dapat melalui video conference. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.